Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 7 Juli tahun 2023, saya akan mengomentari Anies Baswedan ditolak masuk ke Nusa Tenggara Timur. Anies Baswedan masih melakukan kampanye keliling Indonesia dan sudah banyak daerah yang dikunjunginya. Salah satu daerah yang akan dikunjunginya daerah Nusa Tenggara Timur yang mayoritas beragama Islam, beragama Kristen. Anies Baswedan akan berkampanye di daerah Nusa Tenggara Timur, mendapat penolakan dari masyarakat setempat. Diduga alasan penolakan Anies Baswedan tersebut antara lain: 1. Mempermainkan agama Kristen. Anies Baswedan pada dasarnya beragama Islam. Terkait dalam kampanye pemilihan presiden, saat kampanye di salah satu daerah gereja di Papua dibaptis bernama Johannes. Setelah kembali ke Jakarta tetap beragama Islam. Dia tiap hari sholat 5 kali. Agama Kristen dibuat hanya mainan saja. Termasuk agama Islam, seharusnya umat Muslim ikut marah perbuatan korupsi. Anies Baswedan selama gubernur DKI kinerjanya tidak bagus karena syarat perbuatan korupsi antara lain pembangunan rumah susun dengan uang muka 0%, gagal dibangun malah jadi masalah di tengah-tengah masyarakat. Pengadaan mobil pemadam kebakaran atau damkar ada kelebihan bayar sebesar 850 juta rupiah, sama saja melakukan korupsi. Masalah bantuan sosial berupa beras senilai lebih dari 2 triliun tidak disalurkan kepada masyarakat, hanya ditaruh di dalam gudang hingga membusuk, tidak bisa dimakan lagi. Pelaksanaan balap mobil Formula E sampai sekarang tidak ada pertanggungjawabannya keuangan, padahal dalam pelaksanaannya menghabiskan anggaran lebih 1 triliun, masih banyak lagi yang lainnya. 3. Anies Baswedan hanya bisa membangun yang tidak begitu penting kepada masyarakat, antara lain pengecatan genteng warna-warni rumah warga Jakarta, membangun patung sepatu dan tugu mati, pembangunan tugu dari rotan yang memakan anggaran 500 juta dan tidak lama dibongkar lagi, dan masih ada yang lainnya. Pendukung politik identitas. Melihat kinerja Anies Baswedan yang amburadul, hampir tidak ada kinerja yang baik. Tetapi sebaliknya Anies Baswedan pendukung garis keras dan pendukung politik identitas yang terkenal didukung Forum Pembela Islam, Hizbut Tahrir Indonesia, Persatuan Alumni 212 yang ingin menggantikan Pancasila dengan khilafah. Berdasarkan keempat alasan tersebut di atas, di mana mayoritas warga NTT beragama Kristen, wajarlah masyarakat Nusa Tenggara Timur menolak Anies Baswedan masuk ke wilayah Nusa Tenggara Timur melakukan kampanye. Harapan saya daripada terjadi penolakan yang berujung menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat, lebih baik Anies Baswedan memilih daerah lain yang dapat menerimanya melakukan kampanye. Anies Baswedan masih melakukan kampanye keliling Indonesia dan sudah banyak daerah yang dikunjunginya. Salah satu daerah yang dikunjunginya daerah Nusa Tenggara Timur yang mayoritas beragama Kristen dan akan didatanginya. Anies Baswedan akan kampanye di daerah Nusa Tenggara Timur mendapat penolakan dari masyarakat setempat. Diduga alasan penolakan Anies Baswedan tersebut antara lain: 1. Mempermainkan agama Kristen. Anies Baswedan pada dasarnya beragama Islam. Terkait dengan kampanye Pilpres, saat kampanye di salah satu daerah, di salah satu gereja di daerah Papua dibaptis bernama Johannes. Setelah kembali ke Jakarta tetap beragama Islam. Tiap hari sholat 5 kali. Agama Kristen dibuat hanya mainan saja. Termasuk agama Islam, seharusnya umat Muslim seharusnya ikut marah
marah perbuatan korupsi. Anies Baswedan selama gubernur DKI kinerjanya tidak bagus karena syarat perbuatan korupsi antara lain pembangunan rumah susun dengan uang muka 0% gagal dibangun, pengadaan mobil pemadam kebakaran atau damkar ada kelebihan bayar sebesar 500 juta sama saya melakukan korupsi. Masalah bantuan sosial berupa beras senilai 2 triliun lebih tidak disalurkan kepada masyarakat, hanya ditaruh di dalam gudang hingga membusuk tidak bisa dimakan lagi. Pelaksanaan balap mobil Formula E sampai sekarang tidak ada pertanggungjawabannya keuangannya, padahal dalam pelaksanaannya menghabiskan anggaran lebih 1 triliun, masih banyak lagi yang lainnya. 3. Anies Baswedan hanya bisa membangun yang tidak begitu penting kepada masyarakat, antara lain pengecatan genteng warna-warni rumah warga Jakarta, membangun patung sepatu dan tugu mati, pembangunan tugu dari rotan yang memakan biaya anggaran 500 juta dan tidak lama dibongkar lagi, dan masih ada yang lainnya. Pendukung politik identitas Anies Baswedan, pendukung garis keras dan pendukung politik identitas yang terkenal didukung Forum Pembela Islam, Hizbut Tahrir Indonesia, Persatuan Alumni 212 yang ingin menggantikan Pancasila dengan khilafah. Berdasarkan keempat alasan tersebut di atas, di mana mayoritas warga Nusa Tenggara Timur beragama Kristen, wajarlah masyarakat Nusa Tenggara Timur menolak Anies Baswedan masuk ke wilayah Nusa Tenggara Timur melakukan kampanye. Harapan saya, daripada terjadi penolakan yang berujung menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat, lebih baik Anies Baswedan memilih daerah lain yang dapat menerimanya melakukan kampanye. Sekian dan terima kasih.